bergejolak waktu pemerintahan Pak Ruslan Cakantingrat itu terjadi kelaparan, dan itu sejarah NTB tiap 8 tahun sekali terjadi kekeringan, dan akibatnya terjadilah kelaparan cukup besar pada tahun itu. Apapun di demo orang, karena saya juga termasuk pendemo pertama ikut di Nusa Tenggara Barat tahun itu. Beliau senyum, tenang, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar. Nah, itu yang patut untuk kita jadikan teladan. Apa yang dilaksanakan oleh Bapak Aryo Muhammad Ruslan Cakantingrat waktu itu semuanya bermakna dan bermanfaat bagi rakyat dan daerah. Pak Wasita pada saat itu menghadapi, waktu jadi Danrem, menghadapi pemberontakan PKI P30S tahun 63 sampai 65. Nah, beliau jadi Danrem, jadi pembersihan PKI ya di daerah. Karena itu lalu beliau dipercaya sekaligus diangkat menjadi gubernur. Komandan seperti itu yang memimpin Nusa Tenggara Barat pada awal begitu, karena perlu ketegasan, perlu kerja keras, penuh tanggung jawab, hingga pada akhirnya sampai sekarang kita rasakan bahwa pimpinan semacam itu amat diperlukan pada masa itu. Bahwa Wasita ini sudah mulai diadakan pembangunan belum begitu meluas gitu. Jadi jalan-jalan yang menyambung menghubungi pulau-pulau itu sudah mulai dirintis. Jadi sudah mulai juga buka daerah-daerah terpencil gitu. Sebagai keberhasilan beliau di bidang pertanian, beliau diundang oleh PBB saya lupa di Eropa bersama dengan Pak Harto, mendapatkan penghargaan sebagai negara penghasil beras, salah satu negara penghasil beras terbesar ini, diberikan penghargaan. Nah, dengan mengubah pola pertanian yang tadinya tak ada hujan, nah pakailah sistem buku rancang. Waktu saya datang ke sana melihat masalah-masalah pokok sudah mulai dirintis dan ditangani oleh para gubernur sebelumnya, namun juga masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Masalah kemiskinan, kelaparan, dan seterusnya adalah merupakan satu fenomena yang berlangsung lama. Lalu di sisi yang lain juga misalnya peternakan, wajar aja karena curah hujan rendah, padang sabana, padang rumput menjadi tersedia makin ke timur, sehingga rata-rata di timur hidupnya dari peternakan itu. Lalu perikanan kita terkendala oleh modal dan oleh alat yang butuh teknologi, sehingga belum dikerjakan secara maksimal. Di bidang perkebunan, ya saya cari dan Tuhan memberkati tembakau. Jadi bagaimana saya mengisi waktu pada musim-musim kemarau setelah selesai panenan, lalu apa upaya kita untuk memberikan income tambahan kepada petani. Dari penelitian yang panjang diketemukanlah tanaman tembakau, dan sampai saya berakhir dari sana kita sudah berhasil mengirim tembakau sampai ke Bremen dan sebagainya. Minimal ada 2 yang saya peroleh pada awal, walaupun setelah di dalam sana banyak persoalan. Di dalam banding dengan provinsi-provinsi lain, yang sedikit agak terpuruk adalah SDM. Malah kita itu nomor 2 terakhir sebelum Papua atau gimana waktu itu. Saya bilang kok jadinya begini. Masyarakat tuh
agak segi ketakutan terhadap tidak terbuka dan tidak berani untuk bicara banyak. Nah, saya bikin satu program untuk mencapai itu adalah Gema Prima, Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat. Itu untuk meningkatkan SDM dan keberanian untuk orang berbicara. Dua itu. Akhirnya ya udah, saya kumpulkan semua komponen pendidikan, komponen kemasyarakatan, komponen kebudayaan, komponen semua saya kumpulkan. Saya terbuka, maka buat program itu sedemikian rupa karena masukan yang ada. 9 hari pada awal itu saya berkeliling ke Lombok bagian selatan. Mengapa saya keliling ke Lombok bagian selatan selama lebih kurang 9 hari waktu itu? Karena waktu itu NTB sedang kekeringan. Jadi di Lombok bagian selatan, terutama di Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian selatan, orang-orang menjerit, tidak bisa minum. Mereka bilang, sekian lama kita merdeka, minum saja kok masih sulit. Prioritas kita memang pertanian. Tetapi setelah pertanian, kita menoleh ke pariwisata. Kenapa pariwisata? Sebab daerah kita kembali, terutama di bagian selatan ini, sangat potensial untuk pariwisata itu. Ternyata memang potensi pariwisata kita luar biasa. Saya sudah mencatat pada waktu itu. Dan syukur alhamdulillah, tahun 89 kan keluar itu Perda nomor 9 ya. Ada 15 kawasan wisata yang diperdakan. 9 di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Pada waktu itu saya dan teman-teman semua yang satu visi, kami semua melihat kita punya satu PR, yaitu menumbuhkan self-confidence bagi kita di NTB. Kita tidak punya kepercayaan diri. Kita cenderung fatalis. Ya sudahlah, NTB ini kayak begini, mau diapain juga kayak begini juga. Sampai kemudian kita membuat anekdot untuk kita sendiri. Kita sebutlah NTB nasib tergantung Bali, nanti Tuhan bantu, dan segala macam lah. Nah, bagaimana membangun kepercayaan diri? Membangun kepercayaan diri itu dalam pandangan saya adalah dengan menghimpun seluruh potensi, struktural maupun kultural, untuk bergerak dengan tujuan yang sama. Kalau kita lihat persoalan mendasar yang kita hadapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kalau menurut kajian saya ya, itu bermuara dari persoalan kependudukan. Saya awal dari sini karena memang hulu dan muara pembangunan itu pada penduduk, pada manusia. Lalu kemudian setelah itu kami bergerak kepada tahapan berikutnya. Setelah kita punya kesepahaman yang sama, kita mau apakan ini sekarang, NTB. Lalu kita mulailah menginventarisir bersama tokoh masyarakat, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa pelayanan dasar itu penting betul. Kita punya problem sumber daya manusia, ya tentu pendidikan, kesehatan itu kunci. Lalu kemudian kita merasa bahwa ada hal-hal yang menimbulkan rasa kok kita nggak sama, khususnya antara Lombok dan Sumbawa. Saudara-saudara di Sumbawa selalu merasa kok kita ini kayak
kurang ber-NTB nih gitu. Nah, akhirnya kami melakukan afirmasi bersama Bapak Badrul Munir. Afirmasinya apa? Selain kunjungan-kunjungan untuk mengokohkan rasa NTB sebagai satu rumah bersama, kami mengafirmasi dengan membangun infrastruktur di Pulau Sumbawa. Ada percepatan, bersama juga dengan di Pulau Lombok. Lalu ada simbol-simbol yang kami bangun, tidak hanya simbol, sebenarnya juga substansi. Misalnya rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa. Nah, ketika selesai 5 tahun pertama kepemimpinan saya melihat bahwa infrastruktur kita itu baru tertangani sekitar 40-50%. Jadi perlu terus ada percepatan. Nah, tentu yang terakhir setelah kami scanning secara utuh potensi ekonomi di NTB, kami berkesimpulan bahwa pertanian dan pariwisata itu dua hal yang sustain. Dia punya sustainabilitas yang bisa dijamin, ya. Karena memang potensinya ada dan potensi itu tidak akan habis-habis. Pada akhir 5 tahun itu, alhamdulillah ada pencapaian, produktivitas kita selalu percepatannya terbaik di Indonesia. Untuk anak-anak muda NTB, saya ingin mengirim atau menyampaikan ya bahwa jangan lihat seorang pemimpin itu ansih sebagai satu pribadi, tapi lihatlah bagaimana proses dia menjadi seorang pemimpin dan bagaimana sekarang kita sebagai masyarakat NTB ini lebih mampu untuk mengapresiasi satu sama lain. Tidak hanya bicara lahir di mana, tetapi sudah berbuat apa dan apa cita-citanya untuk NTB.